Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim buat anak-anak Tuhan dan saksi-saksi Tuhan dimanapun berada. Dan Shalom Elohim juga buat mempelai Bapak Yahweh, Bu Fe Hamdani yang terkasih, yang tercantik di mata Bapak Yahweh. Dan Shalom Elohim, salam hormat juga buat Pak Aditya Nugranto, roh Tuhan Yesus yang berdiam di dalamnya. Haleluya. Di sini saya bersyukur ya boleh diberi kesempatan kembali untuk bersaksi ya, dimana saya ada pada hari Minggu tanggal 30 Oktober ya. Saya dibawa ke beberapa tempat, tetapi yang dibawa ke 3 tempat, tetapi yang dua tempat yang lainnya itu saya tidak saksikan karena itu adalah kesaksian pribadi. Dan yang mau saya saksikan adalah tentang mimpi dan penglihatan doa ini ya. Dalam mimpi itu saya pada hari Minggu ya, saya seperti berada di suatu tempat dan sedang dalam masa penungguan ya. Seperti menunggu sesuatu. Dan dalam menunggu itu saya ada bersama dua ibu-ibu yang lainnya. Terus kita masuk ke tempat itu ya, restoran seperti duduk masuk ke dalamnya, duduk, dan kita duduk di satu meja bulat bundar begitu ya. Dan setelah itu ada disajikan semangkuk kuah ikan yang di dalamnya ada daging ikannya sebesar telapak tanganan gitu, agak tebal daging ikannya ya. Tetapi ibu yang duduk di samping saya itu, dia mencelupkan tangannya ke dalam kuah ikan itu. Mencelupkan tangannya, katanya ini buat pencuci tangan, dikubek-kubek gitu, kayak orang nyuci tangan gitu ke dalamnya. Saya merasa heran, kenapa ini kuah tapi dibuat cuci tangan. Dalam hati saya berpikir begitu ya. Terus ada pelayan, seperti seorang laki-laki mengatakan, itu adalah kuah katanya. Nah, sampai di situ mimpi yang ini. Terus pada hari ininya, pada doa pagi itu, hari Minggunya, setelah bangun tuh saya akan doa ya. Terus dalam doa, ketika berdoa tuh saya ada penglihatan yang singkat. Saya melihat di suatu hutan itu, hutan besar, pohonnya tinggi pohonnya ada berdiri, itu besar pohonnya. Di bawah pohon itu ada 3 telur besar, sebesar ini telurnya begitu, kayak telur telur binatang zaman dulu itu ya, purba itu. Ada di bawah pohon 3 telur, satu pohon 1 telur, ada 3 telur berarti di situ. Dan salah satu telur itu sudah pecah, cangkangnya sudah pecah, dan di dalamnya saya melihat ada sesuatu seperti binatang gitu, berwarna hitam, kakinya udah mau keluar begitu ya. Nah, dan 2 telur yang lain itu masih utuh ya, belum pecah. Tetapi saya melihat ada orang yang mengetuk telur itu dengan kayu ya. Dia mengetuk telur itu. Nah, itu yang saya lihat dalam doa ya, penglihatan doa. Dan kemarin sore petang itu kita ada mesbah doa dan bertanya kepada Tuhan tentang mimpi ini. Dan Tuhan ada memberikan pesan-pesannya yang sudah saya catat ya. Dalam mesbah doa itu dikasih tahu, kata Tuhan untuk ini ya, untuk mimpi tentang kuah ikan itu ya, bersama ibu-ibu itu. Tuhan katakan orang-orang di zaman akhir ini yang buta rohani diberitahu, tetapi mereka tetap saja tidak peduli, kata Tuhan gitu ya. Buta secara rohani, ngeyel, diberitahu tentang akhir zaman, mereka tidak percaya. Itulah gambaran orang-orang di akhir zaman.
dikatakan waktunya sudah dekat, di detik terakhir, tetapi mereka mengatakan itu tidak benar. Buta rohani, tidak mau percaya, dan menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Mereka cuci tangan seakan-akan tidak mau tahu akan hal itu. Itu kata Tuhan, itu maksud dari mencuci tangan dalam kuah itu ya. Dan penglihatan yang selanjutnya, penglihatan doa, Tuhan mengatakan tentang telur itu, berjaga-jagalah anak-anakku tentang akhir zaman, tentang perang yang pecah. Berbagai macam hal akan terjadi. 2 lagi telur yang masih utuh itu adalah rahasia Tuhan. Tuhan bilang itu rahasia ya. 2 telur yang masih belum pecah itu rahasia Tuhan. 1 telur yang sudah pecah itu menandakan akan adanya hal yang besar yang akan terjadi. Tuhan bilang. Dan karena peperangan ini, maka binatang-binatang yang tidak mengerti dan tidak pernah kita lihat akan kita lihat. Binatang-binatang itu bisa menghirup binatang-binatang itu bisa menghirup hawa perang ya. Sehingga mereka keluar. Mereka menghirup aura perang, maka mereka keluar, kata Tuhan. Binatang-binatang yang aneh juga akan keluar. Berjaga-jagalah anakku, banyak sekali elit global di sana. Mereka merencanakan banyak hal untuk memusnahkan manusia. Mereka tidak sabar lagi untuk mengaktifkan 5G dan memusnahkan orang-orang. Memusnahkan orang-orang dengan secepatnya. Mereka akan mengaktifkan 5G itu dengan secepatnya ya, kata Tuhan. Dan elit global akan bersorak-sorai ketika melihat orang yang banyak akan bertumbangan. Khususnya orang-orang yang telah memakai tanda binatang itu akan bertumbangan. Dari situlah banyak orang yang akan berpindah alam. Melalui penyakit, melalui wabah, melalui 5G ini, melalui vaksin, melalui bencana alam, dan khususnya melalui perang. Itulah pesan Tuhan. Dan Tuhan berharap juga kita anak-anak Tuhan mendoakan zaman ini ya, yang peperangan ini buat bangsa-bangsa, mendoakan bangsa-bangsa, mendoakan kota negara kita masing-masing juga, dan mendoakan mereka yang sedang berperang itu ya, untuk memberkati mereka ya. Inilah pesan Tuhan dan kesaksian saya yang sederhana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap semangat untuk tetap berteguh di dalam Tuhan, karena waktu yang tinggal sangat singkat ini kita tetap berjaga-jaga ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.